Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mengganti ini ya friend ya, sebuah kampas rem yang bagian belakang ya. Jadi untuk Ninja itu ini ya, depan belakang itu sama aja karena dia itu dua kali per friend. Jadi di sini saya menggunakan substitusi dari milik punya kebawaannya Honda ya friend ya. Jadi ini punya Supra X125 maupun Karisma juga bisa di ini ya. Punya Suprapi juga bisa. Yang penting kita bisa ngepasin di bagian lubang ini. Jadi di sini saya menggunakan yang asli ya, friend ya. Menggunakan Honda Genuine Part. Ini untuk substitusi kita mengganti rem. Bisa buat untuk yang depan maupun yang belakang, friend. Jadi kalau yang asli itu harganya ini ya, friend ya. Sekitar 100.000 friend, tapi dikarenakan di daerah saya, tempat saya tinggal di domisili Lampung itu jarang sekali ya spare part untuk Kawasaki, jadi saya menggunakan yang ini aja ya, substitusi friend. Jadi kalau yang asli itu 45 untuk yang Honda, jadi kalau punya Kawasaki itu sekitar 100-an friend. Oke, ini adalah ini ya, substitusinya. Jadi kalau dari segi ini pengereman, jadi ini ya apa namanya, kualitas dari bahannya pun berbeda ya friend ya, karena ini untuk motor laki. Tapi ya daripada nggak ada, yang mending kita pakai yang ini ya friend ya. Oke, langsung aja kita lakukan penggantian friend di bagian ini ya, kampas rem belakang. Oke, untuk pembongkaran langsung saja kita bongkar friend. Sebelum kita lepas ininya apa namanya, bagian ini, bagian master remnya, dikarenakan ini keras ya friend ya, jadi kita harus melepas dulu untuk baut ini, pengunci di ini kampas remnya. Jadi kita kendorkan saja ya friend ya, jangan dicopot, nanti aja nyopotnya pas sudah dicopot masternya friend. Oke, kita inikan dulu, kita kendorkan terlebih dahulu agar nanti di saat kita melepas kampas itu lebih mudah ya friend ya, karena ini kalau udah dicopot sulit kita melepas ininya, mengendorkan ini. Oke, kita kendorkan saja kira-kira sampai diputar sudah mudah ya friend ya. Oke, ini terlalu keras ya friend, dikarenakan tidak pernah dibuka friend. Oke, kita kendorkan. Ternyata bautnya ini ya keras ya friend ya, lama tidak dibuka friend. Oke, setelah cukup kendor, bisa diputar ini dengan mudah. Jadi langsung aja kita buka friend. Untuk bagian ini, bagian atasnya apa namanya, dudukan ini master remnya. Oke, langsung saja kita buka friend untuk ini, dua ini baut L ini. Oke, kita kendorkan saja, kita lepas ya friend ya. Oke, satu sudah terlepas friend. Oke, dan yang satunya yang di atas kita lepas juga friend. Jadi ini mentok knalpot ya friend, kalau kita dari arah samping, jadi dari arah atas saja. Oke, ini sudah terbuka friend. Setelah ini terlepas, kita buka saja untuk baut L yang tadi kita kendorkan friend di bagian master ini. Jadi kita buka kampasnya ya friend ya. Oke friend, jadi dikarenakan ini sulit terbuka, jadi ini karena sudah lama tidak dibuka ya friend ya. Di sini saya beri sedikit solar friend. Ya sebenarnya bisa pakai carbo cleaner ya friend ya. Biarin ininya bisa lepas friend. Jadi ini nanti kita cabut friend. Oke, saya beri dulu solar sedikit saja agar kita lebih mudah untuk melepasnya friend. Ini sudah apa, dedel alias sudah lama tidak dibuka. Oke, langsung aja kita cabut friend. Oke. Oke friend, tadi itu ini ya, untuk baut tanam ini sulit kita lepas tadi untuk baut tanam ini. Jadi bila mana friend-friend mengalaminya ini ya friend ya, sambil diberi cairan ini, carbo cleaner ataupun solar ya friend ya.
Jadi kita pantek dari bagian belakang ini menggunakan baut sebelahnya bila mana sulit untuk terlepas ya friend ya. Oke, jadi ini sudah kita lepas dan nanti akan kita bersihkan sambil kita amplas ya friend ya. Agar ini kotorannya tidak ini ya, tidak menyulitkan kita untuk proses pemasangan friend. Oke, jadi ini kotor ya friend ya. Jadi kita akan lakukan pembersihan terlebih dahulu dan ini ya, kita lakukan dengan menggunakan air sabun. Jadi jangan menggunakan bensin friend, nanti seal o-ring di dalam sini nanti cepet jebol friend. Jadi pakai air sabun aja ya friend ya. Oke, langsung aja saya bersihkan terlebih dahulu dan saya akan menunjukkan kampas rem yang kita tadi gunakan ya, alias yang substitusi punya Honda tadi. Oke, ini bisa dilihat ya friend ya. Jadi ini kampas Hondanya. Jadi kita samakan di sini ya. Tuh bisa terlihat di sini. Sama ya friend ya. Oke. Jadi ini punya Supra X125 Karisma maupun Supra Pit yang kalipernya 2 ya friend ya. Jadi ini bisa untuk depan belakang untuk Ninja, Kawasaki Ninja. Oke, bisa terlihat ya. Oke, jadi saya lakukan pembersihan dulu untuk itu. Saya cuci dulu ya friend ya. Oke friend, jadi setelah proses pencucian, jadi saya mencucinya fokus untuk di bagian ini dulu ya. Untuk di bagian piston ini, kaliper. Jadi ini kan harus ditekan masuk ke dalam ya friend ya. Jadi di sini kita menggunakan cara kita pasang lagi untuk kampas yang lama, nanti kita congkel friend. Karena kalau kita tekan pakai tangan itu ini keras ya friend ya. Oke. Jadi di sini saya bersihkan dulu untuk bagian ininya. Oke, tadi saya kerok dikarenakan di bagian piston ini ada ini ya bekas cat. Jadi saya kerok menggunakan pisau. Jadi ini sudah saya cuci, dilap dengan bersih dan nanti kita pasang lagi untuk kampas yang lamanya ya. Nanti kita congkel friend. Gitu friend caranya friend. Biar ini bisa masuk ya. Oke, jadi saya amplas dulu untuk bagian ini, bagian pennya biar lebih bersih ya. Oke friends, setelah ini bagian piston mendem ya, sudah masuk ke dalam ini, jadi sudah kita congkel. Jadi langsung aja kita bersihkan total ya, semua ini kotoran yang di dalam, sekalian kita bersih-bersih friend. Oke, kita cuci aja langsung. Oke friend, jadi setelah proses pencucian dan pembersihan langsung aja kita pasang. Jadi friend kalau nggak punya semprotan kompresor bisa menggunakan tisu ya friend ya untuk mengeringkannya, dilap ya friend ya sampai benar-benar kering. Oke, langsung aja kita pasang untuk bagian kampasnya friend. Jadi ini kaliper belum ini ya, belum pol masuk ke dalam ya friend ya. Jadi nanti akan kita congkel lagi friend. Jadi jangan dicongkel bagian kampasnya ya. Oke, jadi sebelum ini langsung aja kita pasang ini aja bagian kampasnya ini. Oke, kita pasang aja friend. Karena ini kampas baru masih tebal ya friend ya. Ini ya, masih tebal. Oke, langsung aja kita pasang. Jadi nanti akan kita lakukan pencongkelan di bagian dalam sini agar ini bisa mentok. Tentunya pakai teknik ya friend ya. Kalau kita langsung main congkel aja malah berat ya friend ya. Karena di dalam selang ini ada kompresi ini ya, tekanan minyak rem ya. Nanti kita akan ini berikan tipsnya friend. Oke, kita pasang dulu aja lah bagian ininya. Kampas remnya seperti ini ya friend ya. Yang ini di dalam sini dan yang ini di belakang. Oke, seperti ini. Oke, langsung aja kita pasang untuk baut pakunya. Di sini kita pasang. Oke, jadi ini kan susah masuk nih friend. Susah masuk ya. Jadi ini harus kita tekan sedikit karena di dalam itu ada platnya ya. Oke, di sini.
Oke, sudah masuk ya ini ya. Oke, satu sudah masuk ini. Dan yang satunya kita pasang juga. Oke. Oke, sudah terpasang ya friend ya. Oke, kita lakukan pengencangan sedikit saja friend. Nanti kita kencenginnya benar-benar kencang di bagian atas ya. Karena di bagian bawah ini tidak ada penahannya. Oke, yang penting masuk dulu ini, bagian ini. Oke. Oke friend, dikarenakan kampas baru masih tebal ya dia, seperti ini friend. Jadi untuk masuk ke piringan sangatlah sulit. Jadi di sini untuk proses pencongkelan kita congkel saja ya friend ya. Tentunya sebelum kita congkel kita kendorkan dulu untuk bagian ini ya, tampungan minyak remnya. Oke di sini. Nah ini, oke tampungan minyak remnya agar nanti saat kita tekan pistonnya itu, jadi minyak remnya naik ke sini ya friend ya. Oke kita kendorkan saja friend. Kalau nggak dikendorin dibuka juga nggak apa-apa. Oke, yang penting ada udara bisa keluar ya. Untuk ini minyak remnya keluar. Oke, langsung aja kita lakukan penekanan. Jadi ini ya, apa namanya? Ada minyak remnya dia. Jadi dia tuh menekan friend. Sistemnya hidrolik. Jadi dia lebih enteng ya friend ya sekarang ya. Oke, kita congkel lagi. Sedikit saja friend, kalau ini dari belakang sini aja. Oke, congkel sedikit saja sampai pol. Oke ini sudah pol ya friend ya. Oke jadi ini sudah ada selah untuk kita memasang bagian ini, bagian piringan. Oke langsung aja kita pasang friend. Oke, sudah terpasang ya. Ini langsung aja kita kencangkan friend. Kita beri baut. Oke friend, jadi tadi itu di saat kita menekan bagian piston itu minyak remnya naik ke atas ya friend ya, ke bak tampungannya, ke mangkok tampungannya friend. Jadi kita perlu membersihkannya karena itu minyak rem ya bersifat korosif. Oke friend, lebih baik kita cuci dengan air sabun ya bekas dari ini minyak rem. Oke, jadi ini sudah jadi semua, langsung aja kita coba friend. Oke, kita buka saja friend. Jadi ini karena kampas baru dan untuk bagian piringannya sudah tidak rata tepat saya friend, jadi agak serat ya friend ya. Jadi di sini nanti lama-lama dia akan lancar kembali friend. Oke, jadi ini kita rem-rem saja untuk menekan bagian ini ya, piston di kaliper ini. Jadi nanti dia akan ngerem friend, dikocok aja. Oke, dikocok. Oke, ini sudah dalam ya, sudah tidak dalam lagi. Jadi ini sudah paten untuk remnya, sudah bisa digunakan kembali friend. Oke, saya turunkan saja untuk motornya friend. Oke, rem sudah bisa ya. Oke, bisa terlihat ya. Rem oke sudah friend. Oke friend, jadi segini aja dulu ya video tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam otomotif.